Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan dari Saat. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Tatkala Nasi Menjadi Bubur. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada beberapa kesaksian katakan atau keluhan dari orang tua yang mengatakan rasanya dunia itu mau kiamat ketika dia mendengar anak putrinya berkata, "Pak, saya hamil," gitu. Atau anak putranya yang ketangkap basah itu ketika menggunakan obat-obat bius, sehingga orang tuanya dipanggil ke kantor polisi dan berurusan dengan yang berwajib dan sebagainya. Saya percaya peristiwa-peristiwa begitu bisa menimpa keluarga siapa saja, Pak Paul, ya. Tetapi sekalipun kita tidak berharap itu menimpa kepada keluarga kita, kalau seandainya hal itu terjadi, apakah yang harus kita sikapi sebagai orang tua? Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti menyadari dan menerima penyebabnya terlebih dahulu. Nah, sebelum saya menguraikan hal ini, saya ingin menekankan satu hal, yaitu saya tidak menganjurkan bahwa kita ini terus berputar-putar berkubang pada penyebabnya. Bukan itu maksud saya. Kita harus selalu berorientasi ke depan pada penyelesaiannya. Namun, dalam rangka mencari penyelesaiannya, kita harus tahu dulu penyebabnya. Sebab tanpa kita mengetahui penyebabnya, ya kita juga nggak bisa mengoreksi permasalahannya. Jadi yang pertama tentang penyebab ini yang bisa saya sarankan adalah kita perlu bertanya, apakah sumber penyebabnya ini berasal dari luar atau dari dalam keluarga kita. Sebagaimana tadi atau sebelumnya kita telah bahas bahwa problem bisa muncul dari luar ataupun dari dalam keluarga. Yang dari luar misalnya adalah perubahan tempat tinggal, perubahan lingkungan hidup, atau perubahan gaya hidup, ya biasanya anak itu hidupnya lebih mewah, sekarang tidak mewah, dan sebagainya. Misalnya juga adalah tekanan-tekanan akademik, atau tekanan-tekanan dari teman. Nah, itu adalah problem yang berasal dari luar, dan kita harus benar-benar bisa melihat apakah problemnya dari luar, dan kalau dari luar, apa itu? Ataukah problemnya dari dalam? Misalkan kita menyadari bahwa kita telah memberikan tuntutan yang tidak sesuai dengan kemampuan si anak. Kita telah membebani anak dengan harapan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya dia. Atau kita menyadari bahwa kok kita ini memberikan penerimaan kepada anak yang syarat dengan kondisi-kondisi. Kalau anak nggak melakukan yang kita inginkan, kita langsung menolaknya. Atau kita telah memberikan penghukuman yang berlebihan, yang penuh dengan kebencian-kebencian. Atau kita memberikan kasih yang tidak sehat, semua boleh, membiarkan anak berlaku semaunya. Atau kita memang seringkali mengisi percakapan dengan anak itu dengan hal-hal yang negatif, ya kita membandingkan anak, mencela anak, dan sebagainya. Nah, kita perlu bercermin. Apakah penyebabnya dari luar atau dari dalam? Dan kalau dari luar apa? Dan kalau dari dalam apa? Nah, jadi perlu sekali ya kita melihat hal-hal ini. Tapi seringkali kan gabungan dari penyebab dari luar dan dari dalam itu, Bapak, yang seringkali juga terjadi itu. Betul. Jadi kadang-kadang masalah memang sudah ada dalam rumah, dimunculkannya di luar. Itu yang sering terjadi. Atau ya bisa juga kebalikannya. Problem dari luar, dia ditolak di luar, teman-temannya kok tidak bisa lagi menerima dia dikucilkan, nah dibawa ke dalam rumah, dia akhirnya bermasalah, sering melawan orang tuanya, itu juga bisa terjadi. Kalau orang tua terus akhirnya udah cari tahu gitu ya penyebabnya apa begitu, terus sudah juga berusaha berbagai cara supaya anak ini
maksudnya masalahnya bisa ditangani, diatasi. Tapi ternyata nggak berhasil begitu. Apakah menurut Papa bijak kalau orang tua ini meminta pertolongan dari luar, sedangkan mungkin malu gitu ya kalau sampai orang luar tahu masalah dalam keluarga gitu? Saya kira orang tua perlu ya, dan jangan malu meminta pertolongan dari luar. Sebabnya begini Bu Wulan, kadang-kadang anak-anak kita itu tuh waktu melihat kita berusaha mendekatinya, namun dia sudah mempunyai sikap negatif terhadap kita, dia nggak akan menerima ya uluran tangan kita. Justru perbuatan baik kita ditampiknya, omongan kita diputerbalikannya, dan seringkali yang terjadi adalah justru mereka sengaja mau menyerang kita. Jadi benar-benar menangkap peluang untuk bisa membalas dendam atau menyerang kita. Itu sebabnya dalam kondisi seperti itu, jangan kita orang tua memaksakan ya. Kadang-kadang memang nggak bisa lagi. Jadi lebih baik ya kita cari masukan dari luar. Ini masalahnya. Nah kira-kira apa yang orang bisa bantu ya. Misalnya anak kita ya dibawa ke seorang psikolog atau ke seorang konselor atau ke hamba Tuhan agar bisa diajak bicara. Sebab seringkali mereka lebih mau berbicara lain daripada dengan kita sebagai orang tuanya. Kalau penyebabnya tuh bersifat permanen, apakah masih bisa tertolong menurut Papa? Dari konselor atau dari apa gitu? Salah satu tugas kita adalah yang memang memilah apakah problem anak kita ini bersifat permanen atau sementara ya. Apa yang saya maksud dengan permanen atau sementara? Misalnya gini, hal-hal yang berkaitan dengan perubahan gaya hidup atau lingkungan hidup itu seringkali sementara. Ya, misalnya anak kita pindah sekolah atau kita pindah tempat tinggal dan anak kita mulai memunculkan masalah. Seringkali itu masalahnya bersifat sementara karena itu menandakan si anak sedang beradaptasi. Dan dalam adaptasi ya nggak selalu berhasil, jadi akan jatuh bangun. Nah kita perlu memberikan dorongan, mencarikan teman dan sebagainya. Kalau misalnya yang permanen, saya berikan contoh yang seperti ini nih. Anak kita terlibat narkoba. Nah itu permanen, dalam pengertian bukannya seumur hidup, bisa saja ya tidak. Tapi kalau dia sudah kecanduan, itu berarti sesuatu yang nggak bisa dia lepaskan dengan mudah. Dan ini berarti akan menjadi problem yang memakan waktu yang lama untuk menanganinya. Nah, orang tua perlu membedakan keduanya sehingga dalam menangani si anak, respons orang tua juga lebih tepat dan realistik. Misalkan untuk masalah-masalah seperti kecanduan obat. Kalau orang tua berharap dengan diomeli abis-abisan atau dipukul sekeras-kerasnya, besok si anak kapok, ya orang tuanya itu keliru. Karena apa? Ya ini hari dipukuli habis-habisan, dia akan kapok. Tapi besok kecanduannya muncul lagi, dia nagih lagi, ya dia nggak peduli orang tua bilang apa, dia tetap akan pergi. Jadi hal itu permanen. Atau anak kita mempunyai penghargaan diri yang miskin sekali, sehingga butuh teman untuk menerimanya. Akhirnya melakukan hal-hal yang salah dengan teman-temannya. Kita larang dia pergi dengan teman-temannya, kita marahi dia pergi dengan teman-temannya. Masalahnya adalah itulah penghargaan diri dia, itulah jati diri dia. Dia nggak ada teman-teman itu, dia benar-benar nggak ada yang nganggep maksudnya saya. Nah, daripada dia hidup nggak ada yang nganggep, mendingan dia tetap main sama teman-temannya itu. Nah, larangan seringkali nggak akan efektif. Sebab itu jati diri dia, itu lingkup dia. Dia mungkin di rumah juga merasa dia nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, dia nggak punya telinga yang mau mendengarkannya, dan dia udah terbiasa cerita sama teman-temannya, itulah keluarga dia di luar rumahnya. Nah, akhirnya kita berusaha menghentikan, memutuskan hubungan dengan teman-temannya akan sangat sulit. Nah, jadi orang tua perlu memilah ya, ini masalah bersifat permanen atau lebih bersifat sementara. Tapi itu kan sulitnya kita sebagai orang tua yang awam ini Bapak ya. Untuk menganalisa sampai sejauh itu tuh kita kesulitan ya Bapak. Oke. Mungkin petunjuk yang lebih praktis begini. Apakah anak ini sudah lama bermasalah? Jadi lama atau cepat itu juga seringkali berpengaruh. Ya. Kalau terlalu lama berarti memang bisa lebih lama. Kalau baru muncul,
masih dalam tahap dini, kita ketahui, itu berarti bisa lebih cepat selesai. Begitu. Yang berikutnya, apakah usaha kita untuk mengoreksinya membuahkan hasil dengan cepat? Kalau membuahkan hasil dengan cepat berarti memang lebih bersifat sementara. Misalkan anak kita itu pindah sekolah, terus mulai uring-uringan, nggak mau sekolah dan sebagainya. Kemudian kita cari tahu duduk masalahnya. Oh, nggak ada teman. Oke, kita proaktif dah. Kita ajak dia ke rumah teman, kita bawakan temannya ke rumah kita. Nah, akhirnya dia mulai berubah. Nah, itu dia masalah-masalah yang bersifat sementara. Tapi misalnya, dia selalu ngomong, dia anak yang nggak berguna, dia anak yang nggak bisa apa-apa, dan nggak ada percaya diri sama sekali. Nah, hal-hal kayak begitu tuh kita harus sadari akan makan waktu lah untuk berubah. Karena lebih bersifat pribadi ya. Nggak gampang untuk merombak cara pikir yang sudah negatif seperti itu. Ya, saya pernah berbicara dengan seorang ibu yang anaknya hamil di luar nikah gitu Pak Pol ya. Dia katakan saya katakan lu kok nggak tahu dong anakmu itu kumpul sama orang itu ya. Alasan anaknya selalu bilang, kami cuma teman biasa gitu Bapak. Baru suatu saat itu dia mengatakan bahwa dia hamil. Tapi kan sudah terlambat itu. Betul. Seharusnya memang, saya katakan seharusnya yang nggak berarti kita bisa ya selalu mengetahui ya. Tapi ada hal-hal yang seharusnya bisa kita lihat, misalnya perubahan-perubahan sikap ya pada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita lebih negatif sekali, mulai menyerang kita, nah itu tanda awas ya. Kita harus mulai bertanya-tanya, kenapa kok dia mempunyai begitu banyak kemarahan? Apakah kita yang terlalu membatasinya, nggak memberikan dia ruang gerak? Ataukah ada hal lain yang terjadi dalam diri dia yang membuat dia itu tuh dalam keadaan yang tidak senang ya, bad mood terus-menerus. Dan dia lampiaskan kemarahannya pada kita. Nah, kita tahu apa tidak tahunya sangat bergantung pada kualitas komunikasi kita dengan dia. Kalau kita dari awalnya, dari kecilnya memang sudah mempunyai komunikasi yang baik dengan anak, kecenderungannya adalah kita bisa pertahankan itu meskipun kuantitas berkurang karena anak remaja cenderungnya memang nggak lagi banyak bicara dengan kita. Meskipun kuantitas berkurang, tapi kualitas seharusnya masih ada. Dia masih akan mau cerita dan terbuka dengan kita. Nah, kita pun juga bisa tanya-tanya, bukan sebagai detektif, tapi sebagai seorang teman. Nah, dari hal itulah kita bisa memantau ya perkembangannya. Teman-temannya siapa, kita juga mau tahu. Kadang-kadang bawa mereka ke rumah, kita mau lihat dengan siapa mereka pergi. Nah, hal-hal itu seharusnya tetap dipantau oleh orang tua. Sebab sekali lagi saya ingin tekankan satu prinsip. Anak yang tahu bahwa dia dipantau akan lebih berhati-hati. Anak yang tahu dia tidak dipantau oleh orang tuanya cenderung akan lebih berani sembrono dan sembarangan. Iya. Apakah ada sikap yang lain Pak Pol yang harus diambil oleh orang tua, khususnya kedua orang tua, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Misalkan kalau kita sadari bahwa memang ini masalahnya nih masalah yang permanen. Contoh tadi misalnya anak kita hamil. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena anak ini sudah hamil. Yang kita bisa lakukan adalah tetap menerima si anak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mencoba mengurangi dampak negatifnya. Sekali lagi kita nggak bisa hilangkan masalah ini, sudah terjadi. Kita mencoba mengurangi dampak negatifnya. Misalkan, kita bisa bawa anak ini yang sudah hamil ke tempat yang lebih terpisah. Sehingga dia bisa lepas dari lingkungannya dan nggak menanggung malu. Kita bisa tetap bersama dia di sana, temani dia sampai dia misalnya melahirkan. Dan setelah melahirkan kita juga sebelumnya ya, kita sudah rancang apa yang akan kita lakukan, yakni kita akan serahkan anak itu untuk diadopsi misalkan. Jadi dari jauh-jauh hari anak kita sudah kita persiapkan hatinya bahwa nanti anak kamu akan diadopsi dan ya kita masih siapkan hati. Jadi sekali lagi kita seringkali dalam keadaan seperti itu nggak bisa menghilangkan problem. Tapi kita mencoba mengurangi dampak buruk dari problem itu. Nah ini kadang-kadang yang terbaik yang orang tua bisa lakukan. Hanya itu sebetulnya. Iya.
Tetapi itu kan butuh kesepakatan antara suami dan istri atau orang tua dari anak itu, Pak Paul. Kalau yang satu bilang gini, yang lain bilang gitu kan sulit itu. Betul, jadi salah satu hal yang harus dilakukan orang tua adalah mereka perlu merapatkan barisan. Merapatkan barisan artinya orang tua perlu bersatu. Saya mau tekankan satu prinsip di sini. Kalau orang tua nggak bisa bersatu, susah sekali akan ada perubahan pada diri anak kita. Itu sangat sulit. Jadi orang tua memang harus menahan diri. Apapun yang menjadi problem antara mereka, harus mereka coba selesaikan. Sehingga mereka bisa bersatu. Sekali lagi saya tekankan, kalau orang tua nggak bersatu, sulit bagi mereka untuk bisa mendidik anak atau mengoreksi problem yang sedang dihadapi oleh anak itu. Padahal justru pada saat-saat seperti itu biasanya mereka saling menyalahkan. Ini salah kamu ini. Itu sering terjadi, Pak Gunawan. Jadi seringkali yang kita dengar adalah yang satu menyangkal dan memindahkan masalah pada pasangannya. Yang satu menerima inilah memang problem anak. Tapi yang satu berkata bukan itu. Ya. Saya pernah bertemu dengan satu kasus seperti ini, Pak Gunawan. Begitu tebalnya penyangkalan. Seperti ini nih. Anak itu jelas-jelas terkena gangguan jiwa yang serius. Dalam istilah medisnya atau dalam istilah psikiatrinya adalah anak itu terkena skizofrenia. Tapi ada satu orang tua yang berkata anak saya itu nggak apa-apa. Anak saya hanya perlu kasih sayang. Ya memang betul si orang tua itu tuh merasa bersalah karena kurang memberikan kasih sayang sebelumnya. Nah, yang satu berkata jelas anak saya sakit memang. Tapi yang satunya berkata enggak, anak saya nggak sakit, hanya perlu kasih sayang. Nah, makanya perlu sekali kita mendapatkan barisan dan setuju, nggak lagi menyangkali faktanya. Iya Pak Paul, ya idealnya sih seperti itu ya, suami istri justru karena ada masalah timbul terus mereka bersatu padu menangani anak ini begitu ya. Tapi yang sering terjadi gimana Pak Paul kalau misalnya udah ada tanda kutip pihak ketiga nih yang terlibat, misalnya ada will gitu ya atau pil gitu. Nah itu kan lebih rumit lagi. Itu jadi penanganan maksudnya jadi bagaimana gitu ya? Wah, itu memang sangat-sangat kompleks jadinya. Si anak susah sekali untuk bisa mendengarkan masukan dari orang tua yang mempunyai simpanan di luar, yang berhubungan dengan orang ketiga di luar. Dia akan sulit mendengar itu. Tapi, dia juga bisa-bisa sulit mendengar, atau mendengarkan maksud saya, dia bisa-bisa juga sulit mendengarkan petuah dari orang tua yang menjadi korban, yang misalnya dirugikan. Ya, misalnya si suami itu ada perempuan lain di luar. Nah, si anak susah mendengarkan kata-kata papanya, karena papanya ada perempuan lain di luar. Namun juga cukup sering si anak susah mendengarkan kata-kata mamanya. Karena apa Papa? Karena begini, dalam keluarga kadang-kadang yang terjadi adalah, meskipun si anak itu tuh nggak suka dengan tindakan papanya, karena berselingkuh, tapi dia sebetulnya menghargai si papa, karena si papa misalnya orangnya lebih bisa mendengarkan si anak, lebih bisa berdialog dengan si anak, nggak mudah marah sama si anak. Justru si anak ini nih lebih susah ngomong dengan mamanya, karena mamanya misalnya dianggap susah sekali bisa mengerti dia, terlalu cepat menghakimi dia. Nah jadi akhirnya si anak nggak mau mendengarkan dari kedua belah pihak. Dari si papa, meskipun dia senang dengan papanya, tapi papanya sekarang ada perempuan lain, dan itu membuat dia sangat marah. Nggak mau juga mendengarkan dari si mama, karena dia juga nggak gitu menghormati si mama, dan nggak pernah benar-benar dekat dengan si mama. Nah, jadi itu juga sering terjadi. Makanya kalau sudah ada orang lain di luar rumah, masalah memang akan menjadi sangat kompleks, karena orang tua sudah kehilangan otoritas untuk bisa mengoreksi perilaku si anak. Ya Bapak, sebenarnya kalau anak mengalami masalah yang sudah lanjut seperti tadi, entah ya kecanduan obat dan atau hamil atau apapun juga, sebenarnya apa yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak itu Bapak? Saya kira kita terus gunakan satu prinsip yang kekal ya, dari dulu sampai sekarang tetap benar, yaitu kita memberikan ketegasan tapi kita memberikan kasih.
kita menerima dirinya, tapi kita menegur perbuatannya. Kita tetap berkata bahwa engkau anakku, kami tetap menyayangimu, tapi kami tidak bisa menerima perbuatanmu. Jadi kita memang akhirnya harus bisa mengkomunikasikan keduanya, meskipun ini sangat sulit sekali. Kebanyakan kita sebagai orang tua karena terlalu terluka oleh tindakan anak kita, kita akhirnya lebih suka nggak mau ada kontak dengan dia. Kita nggak mau lagi dengar dari dia apapun yang terjadi pada dirinya, kita nggak mau tahu lagi. Nah, penolakan seperti ini juga akhirnya memutuskan komunikasi dan ya untuk peluang si anak itu kalau misalnya bertobat ya mau kembali ke rumah. Jadi penting sekali memang adanya tetap ya, kami menyayangi engkau. Namun kami tidak setuju dengan perbuatanmu. Dan karena kami tidak setuju, ini tindakan kami. Jadi kedua tindakan ini tetap harus diberikan. Kadang-kadang kasih yang kita berikan, kadang-kadang ketegasan yang kita berikan, terus keduanya harus diberikan. Tapi itu menjadi sulit, Pak Paul, kalau anak itu meninggalkan rumah. Jadi dia memang setelah tahu masalahnya terungkap, gitu, dia sengaja meninggalkan rumah itu tanpa pengetahuan orang tuanya. Sampai orang tuanya sendiri berkata karena mungkin dalam emosi dan sebagainya, ya memang sejak itu kami putus hubungan dengan anak ini. Nah itu bagaimana penyelesaiannya, Pak? Saya sarankan sebetulnya jangan sampai berkata putus hubungan. Kita bisa berkata kepada si anak, kamu pilih jalan mana yang kamu mau tempuh sekarang. Kalau mau tinggal dalam rumah, nah ini yang kami harapkan dari kamu. Kalau kamu tidak bisa menuruti yang kami tetapkan bagi kamu, nah terpaksa kamu juga harus keluar dari rumah ini. Nah, jadi dengan kata lain, jangan sampai kita serta-merta memutuskan hubungan tanpa memberikan kesempatan kepada si anak untuk memilih. Nah, waktu kita memberikan kesempatan bagi dia untuk memilih, kita ini mau mengatakan kepada dia bahwa kita tetap mengasihi dia dan kita inginkan dia kembali ke rumah. Tapi dalam rumah ada aturannya dan ini yang kita akan minta dia taati. Kalau dia tidak bisa taati peraturan-peraturan ini, ya berarti memang dia harus keluar dari rumah ini. Ya, yang saya maksud tadi anaknya itu tanpa berkonsultasi dengan orang tuanya dia meninggalkan rumah. Apa yang harus dilakukan? Ada orang tua yang mengejar anaknya, mencari-cari anaknya. Nah, saya nggak bisa salahkan ini, karena saya tahu orang tua ya rasanya susah, kok anak nggak dicari. Jadi terus dicari-cari. Tapi saya mau memberikan satu masukan. Kalau sudah berkali-kali terjadi, saya kira sebaiknya jangan dicari lagi. Biarkan. Dalam pengertian, anak ini yang nanti harus pulang. Karena kalau terus dicari-cari, dibujuk-bujuki supaya pulang, pada akhirnya si anak memang nggak belajar apa-apa. Ya, saya juga nggak realistik ya dan berkata sekali dia keluar dari rumah, udah bodohin amat, jangan dicari. Saya kira itu juga nggak realistik. Orang tua ya pasti ingin mencari ya. Tapi kalau sudah berkali-kali terjadi, anak itu terus kabur lagi, lari lagi, nggak pulang lagi, saya kira yang terbaik adalah diamkan. Waktu dia pulang, baru kita konfrontasi dia dengan yang tadi saya katakan. Silakan kau pulang dan kami mau engkau pulang. Tapi di rumah ini kami mengharapkan kau harus tunduk pada permintaan kami. Dan ini permintaan kami. Kalau engkau nggak bisa penuhi, kalau begitu silakan kau keluar. Ya, mungkin ada sikap yang lain, Pak Paul, yang harus kita tunjukkan sebagai orang tua. Yang terakhir adalah ini, Pak Gunawan. Kita harus melihat ini sebagai sebuah pelayanan. Pelayanan yang kadangkala nomor satu panjang. Ya, perjalanan ini panjang sekali. Dan nomor dua, pelayanan yang penuh dengan kegagalan. Yang saya maksud dengan kegagalan adalah orang tua akan mencoba 1001 macam usaha atau cara ya. Namun tidak berhasil. Bukankah kita sering dengar orang tua berkata, kami kerasi anak ini, nggak jalan juga. Kami lembuti baik-baik sama dia, nggak jalan juga. Nggak tahu lagi mesti diapain dah. Nah, memang itulah jalurnya, perjalanannya. Jadi benar-benar nggak ada jalan pintas dan jarang sekali bisa menemukan cara yang paling jitu. Dengan kata lain, berbagai cara, betul. Dan
berkali-kali gagal. Nah, saya mendapatkan istilah anggaplah ini pelayanan dari orang tua yang mengalami masalah seperti ini, Pak Gunawan dan Ibu Bulan. Orang tua ini berkata, saya kok anggap ini pelayanan. Bukankah kalau ini terjadi pada anak lain yang saya layani, saya akan bersedia menderita, berkorban, menanti, berdoa untuknya. Kenapa saya nggak bersedia melakukan hal yang sama untuk anak saya? Jadi benar-benar menganggap ini pelayanan yang Tuhan berikan kepada keluarga kita. Kenapa juga penting menganggap ini sebagai pelayanan? Sedikit banyak kalau kita berkata ini pelayanan, kita mulai memisahkan diri kita dari masalah ini atau dari anak kita. Saya kira terlalu dalam luka orang tua ya, kalau terus memikirkan anaknya seperti ini. Nah, waktu dia berkata ini pelayanan saya, sedikit banyak ya masalah ini dipisahkanlah dari dirinya sebagai pelayanannya dah, supaya hatinya tidak terlalu hancur. Sebab hati yang terlalu hancur akan menyulitkan dia efektif mendidik si anak. Nah, waktu dia pisahkan, nah mungkin dia lebih bisa lah bertahan, ya, terus bertahan. Dan saya tadi ingatkan juga bahwa ini akan menuntut banyak kegagalan. Jadi jangan putus asa waktu gagal, sebab memang akan menghadapi mungkin 1001 macam kegagalan. Jadi sebenarnya bahwa kita sebagai orang beriman itu kan tidak pernah menganggap bahwa suatu masalah itu sudah tidak ada harapan lagi untuk jadi baik gitu, Pak. Kita akan terus berharap. Kita akan terus berharap, tapi kita tahu bahwa ada harapan yang bisa membuahkan hasil dengan cepat, ada harapan yang akan memakan waktu yang lama ya untuk membuahkan hasil. Dan kita harus terima itu. Salah seorang hamba Tuhan yang pernah dilanda masalah karena perilaku anak-anaknya adalah Billy Graham sendiri. Jadi kedua putranya pada masa remaja dan dewasa mudanya mengalami pergumulan, pergolakan. Dan ya Billy Graham mengakui ya dalam autobiografinya bahwa sedikit banyak itu berkaitan dengan seringnya dia pergi. Dia akui itu. Nah, tapi ya puji Tuhan pada akhirnya kedua anaknya bertobat. Nah, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mengikat kita di dalam pembicaraan ini, melandasi pembicaraan ini? Saya akan bacakan dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Pada waktu anak-anak telah begitu bermasalah, nasi telah menjadi bubur, kita ingatlah apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita. Kalau kita dalam kondisi itu, nah itulah yang coba kita terapkan pada anak-anak kita. Jadi selalu kita gunakan prinsip Alkitab ini. Kalau saya dalam kondisi anak saya, apa itu yang saya akan inginkan dari orang tua saya? Nah, kita coba berikan itu. Terus kita lakukan itu. Ini sabda Tuhan Yesus sendiri, Pak Paul ya? Betul. Iya. Betul. Ya, terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Bulan untuk perbincangan pada kali ini. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala nasi menjadi bubur. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan fasilitas email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang